semuanya, perkenalkan nama saya Niastin Warubu dengan NIM 22045024 dari Prodi Pendidikan Geografi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus air. Baik, langsung saja, apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air dibagi atas 3 bagian. Yang pertama siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Ayo kita pelajari satu-satu. Yang pertama yaitu siklus pendek. Apa itu siklus pendek? Siklus pendek adalah siklus air yang terjadi akibat panas matahari menyinari bumi. Tahapan siklus pendek adalah diawali dengan uap air laut menguap menjadi uap gas, sehingga terjadi perubahan wujud cair menjadi gas dinamakan evaporasi. Uap air tersebut mengalami pengembunan sehingga membentuk awan dan berkumpul di langit karena hembusan angin. Kemudian, uap air bersatu dan mengalami pendinginan sehingga hujan turun ke daratan yang disebut dengan presipitasi. Yang kedua adalah siklus sedang. Apa itu siklus sedang? Siklus sedang adalah siklus air yang diakibatkan oleh panas matahari dari penguapan sampai pengaliran melalui sungai. Tahapan siklus sedang adalah diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Ini disebut dengan tahapan evaporasi. Setelah terjadinya penguapan, maka uap air naik ke langit lalu dibawa oleh angin dan berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan kondensasi. Uap air yang telah bersatu akan menjadi awan, baik itu awan gumpalan, awan serat, bahkan awan cumulus. Awan akan mengalami pendinginan sehingga membentuk kristal-kristal. Ketika kristal lebih berat, maka akan jatuh sebagai hujan yang disebut dengan presipitasi. Air hujan yang tiba di daratan akan mengalir melalui sungai dan kembali ke lautan. Yang terakhir yaitu siklus panjang. Apa itu siklus panjang? Siklus panjang adalah siklus air yang terjadi pada semua benda dan makhluk hidup. Tahapan siklus panjang adalah terjadinya penguapan pada benda mati dan makhluk hidup. Yang pertama yaitu air menguap menjadi uap gas karena panas matahari, disebut dengan evaporasi. Yang kedua yaitu cairan yang ada pada tubuh hewan dan manusia mengalami penguapan akibat dari api gas makhluk hidup. Hal ini disebut dengan transpirasi. Dan yang terakhir yaitu es di pegunungan juga mengalami penguapan karena dipengaruhi oleh suhu normal. Proses ini disebut dengan sublimasi. Setelah terjadinya penguapan, air yang menguap dari berbagai benda di bumi akan berkumpul melalui tiupan angin. Semua uap air akan berkumpul pada suatu tempat dan membentuk awan yang disebut dengan kondensasi. Awan yang terbentuk akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi kristal awan. Kristal akan terbawa oleh angin ke pegunungan dan membentuk salju. Kemudian salju akan mencair dan mengalir ke lautan melalui sungai. Selain itu, awan yang telah mengalami pendinginan dan membentuk titik air sehingga mengakibatkan turunnya hujan disebut dengan presipitasi. Ketika air hujan itu turun ke bumi, terus mengalir ke laut dan menuju laut, ini disebut dengan limpasan. Setelah itu, ketika air hujan turun ke bumi terus meresap ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Jadi demikian saja penjelasan saya mengenai siklus air. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.
Jadi demikian saja penjelasan saya mengenai siklus air. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.